الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pasca Ramadan tentunya kita sebagai seorang muslim akan meningkat keimanan dan ketakwaannya, karena pengaruh yang luar biasa dari bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita dilatih untuk melakukan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Apakah itu puasa, apakah itu sholat berjamaah di masjid, ataukah itu tilawah Al-Quran, ataukah itu qiyamul lail yang disebut dengan tarawih. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada satu hal yang perlu kita catat agar kita selalu imannya istiqomah, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, pertanyaannya adalah apakah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan apabila diterima, maka salah satu tanda yang paling mudah kita identifikasi adalah apakah amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu masih kita lakukan juga di luar bulan Ramadan, ataukah hanya sekedar kita ini mengikuti orang, atau hanya sekedar misalnya kita ada temannya ibadah, nggak ada temannya kita tidak ibadah. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu tanda yang paling mudah untuk diidentifikasi apakah ibadah kita di bulan Ramadan diterima atau tidak, masihkah ibadah itu menjadi ibadah favorit kita dalam keseharian di luar Ramadan. Seandainya kita di bulan Ramadan berpuasa karena kita banyak temannya, seandainya kita misalnya di bulan Ramadan membaca Al-Quran, banyak temannya juga di masjid yang mereka membaca secara berjamaah. Kalau seandainya kita qiyamul lail, banyak temannya kita
kita di awal malam setelah Isya kita melaksanakan salat tarawih atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Jamaah sekalian rahmatullah, kalau seandainya kita tepat waktu salat berjamaah karena kita sahur, sehingga setelah sahur ada panggilan adzan subuh, kita bangun untuk menuju masjid, banyak temannya, dan kita bangun. Ketika kita sholat jamaah maghrib, karena kita banyak temannya berbuka bersama, sehingga kita sholat maghrib berjamaah. Tapi setelah berlalunya kegiatan bersama yang dilakukan oleh banyak orang, hampir di setiap masjid, itu semangatnya luar biasa. Apakah setelah Ramadan kegiatan ibadah, rutinitas ibadah itu masih berlanjut ataukah sudah berhenti, jemaah sekalian? Maka di dalam Al-Quran disebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal-amal soleh itu dari orang-orang yang bertakwa, orang yang di dalam hatinya ada iman, tidak hanya sekedar menghanyutkan diri bersama orang-orang, tapi kemudian dia ketika dalam kesendiriannya dia tidak melanjutkan amal-amal soleh tersebut. Sangat disayangkan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit paksakan kepada kita, itu akan kembali kepada mode yang lama atau mode di bulan-bulan selain Ramadan. Jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang sangat penting itu adalah apakah, pertanyaan yang harus kita jawab, apakah dosa-dosa kita sudah terampuni atau belum? Ini yang paling penting. Kemudian apa tanda-tanda orang yang terampuni dosanya? Tanda-tanda orang yang terampuni dosanya yang paling mudah diidentifikasi adalah dia tidak kembali kepada maksiat yang dilakukan, dia tidak melakukan ulang kemaksiatan yang pernah dilakukan, dia bertobat dengan sebenar-benar tobat. Karena kita banyak dosa, hal yang penting yang harus kita lakukan adalah dosa-dosa mana yang kira-kira harus dihentikan, bertobat, dan jangan sampai dilakukan lagi. Kalau memang itu dosa besar, dengan adanya Ramadan berhenti dia dari dosa besar itu, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lah." Sungguh celaka orang yang dia mendapati Ramadan 1 bulan, Allah takdirkan umurnya panjang, Allah takdirkan dia sehat walafiat, Allah takdirkan dia bisa melakukan ketaatan, tetapi ketika Ramadan usai dia masih termasuk orang-orang yang berdosa. Ternyata dosanya tidak ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh merugi orang yang seperti ini. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa kemudian Ramadan didasari
karena iman, didasari karena berhitung pahala, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan qiyam, mengisi malam itu dengan ibadah, maka dia dipastikan juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk Ramadan, dia pun berpuasa, dia pun qiyam Ramadan, tapi dosanya masih utuh, dosanya masih numpuk, tidak berkurang. Ini sangat merugi jamaah sekalian. Kenapa sampai dosanya tidak terampuni? Boleh jadi dia merutinkan dosa tertentu yang diharapkan setelah Ramadan datang dia sadar dan dia mau bertobat kepada Allah, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk menghentikan maksiatnya. Jangan sampai kita merutinkan sebuah dosa, kita rutinkan sampai ajal menjemput kita, karena dosa yang dirutinkan walaupun dosa itu kecil. Apa contohnya? Suka melihat hal-hal yang haram, suka melihat, padahal pandangan itu ketika kita memandang dan kita istighfar, boleh jadi Allah mengampuni. Boleh jadi juga ketika kita melakukan amal ketaatan, dosa itu terampuni. Akan tetapi dosa kecil kalau dilakukan secara rutin, kata para ulama, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Dosa besar itu tidak ada kalau dibarengi selalu dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan rutin terus menerus. Ini masukkan rahmatullah. Di mana saja ada potensi dosa yang kita lakukan, apakah itu di rumah atau di jalan atau di kantor atau di mana kita, padahal kita juga bersama orang banyak, kita masih melakukan dosa itu. Apalagi kalau dosa itu dilakukan dengan berjamaah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hati-hatilah jamaah sekalian rahmatullah. Ramadan sudah berlalu dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima amal soleh kita, dan juga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala
sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pengaruh Ramadan walaupun 1 bulan, pengaruhnya bisa 11 bulan berikutnya. Apalagi kita masih di bulan Syawal, pengaruhnya harusnya masih sangat terlihat. Itu tadi yang saya sampaikan. Apakah salat subuh kita masih berjamaah di masjid atau tidak? Apakah sholat maghrib kita masih berjamaah atau tidak? Apakah qiyamul lail kita masih berjalan atau tidak? Tilawah Al-Quran kita masih berjalan atau tidak? Kalau sudah tidak berjalan, pengaruhnya sudah habis. Tapi kalau seandainya masih berjalan, berbahagialah bahwa Allah telah memilihmu menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah tidak ada pengaruhnya lagi pada Ramadan, mau mencari pengaruh dari ketaatan yang mana lagi jemaah sekalian? Mau nyari bulan yang punya efek yang lebih besar selain Ramadan, itu bulan yang mana jemaah sekalian? Kalau bulan Ramadan sendiri kita sudah tidak berefek sama sekali, terus nyari bulan apa lagi jemaah sekalian? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga istiqamah ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menjaga ketaatan, menjaga istiqamah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yarhamuna wa la yakhafuka fina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum 'ala aduwwihim. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur al-mujahidina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma 'alaika bil yahudid dhalimin. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma shaddid shamlahum wa farrij jam'ahum ya rabbal alamin. Allahumma khudhum akhda azizin muqtadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah